Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apakah semuanya sehat? Sebelum melanjutkan pelajaran, kita absen terlebih dahulu. Apakah semuanya sudah hadir? Kalau sudah hadir, baik untuk kita mulai selanjutnya. Pelajaran yang akan kita pelajari selanjutnya adalah interaksi sosial. Apakah kalian tahu apa itu interaksi sosial? Ibu berikan sedikit contoh. Interaksi sosial itu seperti ketika kalian bertemu teman kalian lalu kalian bertegur sapa. Itu yang dinamakan interaksi sosial. Lebih jelasnya, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Interaksi sosial itu hubungan-hubungan saling berinteraksi antara teman-teman, antara individu atau kelompok atau individu dan sebaliknya. Selanjutnya yaitu mengapa terjadi interaksi sosial. Faktor terjadinya interaksi sosial itu ada 4 macam. Yang pertama, faktor imitasi. Faktor imitasi yaitu kecenderungan untuk meniru orang lain. Misalnya ketika kalian melihat ibu kalian memasak lalu kalian ingin menirunya, itu yang dinamakan faktor imitasi. Selanjutnya yaitu faktor sugesti. Faktor sugesti merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang, yaitu ketika nilai mata pelajaran anak kalian itu kecil, kalian menggerakkan hatinya untuk agar anak tersebut bisa mendapatkan nilai yang lebih bagus. Yang ketiga, faktor identifikasi. Faktor identifikasi itu merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Seperti kalian meniru artis, misalnya Syahrini. Kalian itu meniru Syahrini dari rambut, pakaian, cara bicara, berjalan. Itu yang dinamakan identifikasi, ingin sama dengan orang lain. Selanjutnya yaitu simpati. Faktor simpati itu ketika teman kalian merasakan sedih, kalian datang menghiburnya. Itu merupakan faktor simpati. Selanjutnya, apa saja bentuk-bentuknya? Ini adalah bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama itu ada proses asosiatif. Proses asosiatif itu ada kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Kerjasama adalah suatu bentuk interaksi sosial di mana orang-orang atau kelompok-kelompok bekerja sama saling tolong-menolong untuk mencapai satu tujuan bersama. Artinya itu kalian menolong teman kalian ketika sedang kesusahan, itu yang dinamakan kerjasama. Yang kedua, akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses penyesuaian diri individu atau kelompok manusia yang semula saling bertentangan kemudian berupaya mengatasi ketegangan. Faktor akomodasi itu maksudnya ketika kalian bertengkar dengan teman kalian itu kemudian kalian saling bermaaf-maafan untuk mengurangi ketegangan di antara kalian biar tidak terjadi konflik. Yang ketiga itu asimilasi. Asimilasi adalah usaha-usaha untuk meredakan perbedaan antara individu atau antar kelompok guna mencapai satu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Asimilasi itu usaha kalian untuk meredakan perbedaan individu. Misalnya ketika kalian dan teman kalian itu saling beropini dan opininya tidak sama, kalian bisa menerima opini teman kalian untuk mengurangi perbedaan dan untuk mencapai tujuan yang sama. Selanjutnya itu
Bentuknya yang proses disosiatif, yaitu kompetensi atau persaingan adalah bentuk interaksi sosial disosiatif di mana orang-orang atau kelompok berlomba meraih tujuan yang sama. Kompetisi itu seperti kalian dan teman kalian mengikuti lomba matematika, itu kan untuk tujuannya untuk menangkan kejuaraan, itu yang dinamakan kompetensi. Selanjutnya adalah kontravensi. Kontravensi adalah bentuk interaksi sosial disosiatif berupa sikap menentang dengan tersembunyi agar tidak adanya perselisihan atau konflik terbuka. Artinya, ketika kalian memiliki sikap menentang kepada teman kalian, itu kalian tidak membicarakannya secara terbuka atau jujur, tapi kalian memendamnya dalam hati agar itu tidak menyebabkan konflik. Yang terakhir adalah konflik atau petikan, yakni bentuk interaksi sosial disosiatif yang terjadi karena antara perbedaan paham dan kepentingan antara individu dan kelompok. Itu terjadi ketika kalian dan teman kalian berbeda satu sama lain pendapatnya dan bertentangan, itu akan menyebabkan konflik sampai bisa juga menyebabkan pertengkaran. Sekian dari Ibu penjelasan tentang interaksi sosial. Kalau ada yang ditanyakan atau yang belum dipaham bisa ditanyakan.